بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بكم أيها المتابعون المشاركون أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات. نراكم ثانية لهذا الموقع التعليمي التي تخص تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى أن تقوم الساعة ويكون الدين كله لله رب العالمين، وبعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إخوة الحضور، دعوني أن أحسن استغلال هذه الفرصة لنتحدث معكم ولنتناقش ونتبادل الآراء حتى نعالج الفكرة عن خطوات الترجمة ومبادئها. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama belajar tentang langkah-langkah menerjemah. Fala urid an utila alaikum fada'uni an akhudhakum ila asyasha al-gahiza amamakum لنشوف بالجماعة هنا. نعم، المحور الذي كنا في مناقشة اليوم هو خطوات الترجمة ومبادئها. Jadi kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam menerjemah serta asas-asasnya dan dasar-dasarnya. Dalam buku Ronald yang berjudul A Survey of Translation Theory, di situ ada 7 langkah ya. Dalam menerjemahkan, saya kira ini langkah yang semuanya tahu atau yang paling umum ya. Meskipun di antara langkah-langkah itu ada yang tercakup di dalamnya atau tercakup di poin yang lain, tapi paling tidak 7 ini dijelaskan secara terperinci. Awalan yanbaghi lil mutarjim an ya'mal fi muqaddimat at-tarjamah wa huwa fi ta'aruf. Yang pertama itu adalah marhalat at-ta'aruf. ثم ثانيا مرحلة التحليل، ثم ثالثا مرحلة الفهم، ثم رابعا مرحلة المصطلحات، وخامسا مرحلة التركيب، وسادسا مرحلة التقويم، وسابعا مرحلة المحاسبة. Apa yang dilakukan pada tiap poin oleh seorang penerjemah nanti kita akan bahas secara lebih rinci. Adapun di sini hanya pengenalan dulu, ada 7: ta'aruf, tahlil, al-fahm, al-mustalahat, at-tarkib, at-taqwim, dan al-mubahasa. Di antara fase-fase proses tadi ya, tentu ada beberapa model dan jenis penerjemahan dan metodenya pada pertemuan kemarin ya. Mungkin pada tingkatan pengenalan tentang teks kita butuh tentang stilistika, situasional, dan hermeneutika. Dalam artian ini teks semacam apa yang akan kita terjemahkan itu, modelnya apa, tentang apa, topiknya apa ya. Adapun at-tahlil kita uraikan ya, mungkin terjemah yang cocok di sini adalah kata demi kata, transformasional. Terus al-fahmu, tentu di situ ada semantik, tentu ada sintaksis dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ini al-mustalahat. Jadi menciptakan istilah baru dari hasil yang diterjemahkan tadi. Yang keempat adalah at-tarkib atau modulasi dan lain sebagainya. Yang keenam at-taqwim, itu mungkin terjemahannya lebih bersifat normatif ya. Karena yang menerjemahkan kita, tapi kita meminta penilaian orang lain. Nah, semua yang terakhir yaitu al-mubahasa. Kita berdiskusi hasil daripada revisi terjemahan yang sudah diperbaiki pada tingkat at-taqwim tadi. Contoh gamblangnya seperti ini ya. Mu'aradat qanun at-tawdhif al-mudhaharat ma zalat mustamirah fil asimah al-Indonesia. Nah, misalnya ini teks yang akan kita terjemahkan ya. Mu'aradat qanun at-tawdhif ya, ini hanya sekedar contoh. Nah, pada tingkatan ta'aruf ini apa yang kita lakukan adalah mengenal teks. Nah, apakah teks itu termasuk teks tentang politik, atau teks tentang kesehatan, atau teks tentang budaya, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat, kalau misalnya buku, kita bisa melihat sampulnya, topiknya, dan bisa melihat daftar isinya. Nah, kalau sudah gitu, disesuaikan dengan potensi kita. Kina ini faknya di kesehatan, atau di pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. لماذا هنا؟ لأن كلمة واحدة في اللغة العربية أنا أقول لكل مرة يعني ربما أن تتعدد إلى عدة معاني. Satu kata saja dalam bahasa Arab itu bisa memiliki makna yang banyak, apalagi dalam konteks yang berbeda. Nah, makanya kita perlu pengenalan dulu. Yang kedua dalam marhalatu at-tahlil. Nah, kita harus menganalisis. Apa yang dimaksud analisis di sini adalah menguraikan kalimat
dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, misalnya bahasa Arab itu yang kita terjemahkan, bahasa sumbernya, menjadi rangkaian frasa atau kalimat. Kan misalnya satu paragraf ya. Nah, satu paragraf itu tentu ada koma dan titiknya ya. Kita berhenti di situ dulu, kita terjemahkan di situ ya. Serta melakukan hubungan antar sintaksis ya, kaidah tadi antar kalimat. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita konsisten. Kalau kita membaca paragraf langsung kita terjemahkan, takutnya ada pesan yang belum tersampaikan. Akhirnya rasa terjemahan kita itu kurang foreignism atau kurang terasa Arabnya. Nah, itu maksudnya. Setelah tahlil, apa yang kita lakukan adalah al-fahm, yaitu memahami isi teks mulai dari paragraf 1 hingga paragraf 2 dan setelahnya sampai selesai. Misalnya kita menerjemahkan banyak paragraf, kita baca antar paragraf itu agar kita menemukan pesan pokok yang akan disampaikan dari subbab atau bab pembahasan tersebut. Nah, itu al-fahmu. Setelah kita mengenali, kita analisis, kita pahami. Nah, yang keempat adalah marhalat al-mustalahat, yaitu kita setelah memahami, kita mengistilahkan, mencoba menerjemahkan kata-kata atau kalimat atau paragraf dari bahasa sumber tadi, kita bawa ke bahasa sasaran, terus kita menemukan proses istilah apa yang tepat untuk menerjemahkan kata, misalnya kata bayak tubuh atau maktabun. Nah, ini istilah yang pas dalam bahasa sumber itu apa? Itu meja atau itu kantor dan lain sebagainya, contohnya gitu. Misalnya kata diwanun. Diwan itu apa? Kantor, apakah pusat perbendaharaan? Seperti kalau kita dalam seni, hunaka yujad kalimat diwanul imam syafi'i, diwanul mutanabbi, dan lain sebagainya. Ya. Mengungkapkan istilah dalam bahasa sasaran dengan cermat. Jadi pemilihan katanya itu harus cermat. Ya. Gunakan istilah yang tepat sehingga dapat dipengerti pembaca atau pengguna hasil terjemahan. Jadi menurut saya prosesnya ya di antara mustalahat dengan talqib ini, karena proses penerjemahannya ada di situ. Kalau mustalahat menerjemahkan dari beberapa istilah, kalau talqib dari istilah-istilah yang sudah diterjemahkan tadi kita susun dalam bahasa sasaran sesuai dengan kaidahnya. Nah, penyusunan kalimat terjemahan yang dilakukan secara wajar dan mengikuti aturan dan makna gaya bahasa sasaran. Jadi sesuai bahasa sumbernya. Setelah selesai kita susun, kita rangkai hasil terjemahan tadi, kita melakukan proses evaluasi. Ya. Apa evaluasi itu? Yaitu pengecekan penggunaan kata. Satu. Yang kedua, penggunaan tanda baca. Nah, itu. Selanjutnya, sebelum melakukan editing dan revisi, ya, draft itu dikasihkan kepada mungkin ya para pakar, misalnya bahasa Arab ya, bahasa Arab, misalnya tentang ekonomi ya, teks tentang ekonomi tersebut. Apakah sudah benar penerjemahan seperti ini? Jika ada masukan, kita bisa melakukan editing dan revisi. Nah, setelah takwim, kita mubahasa, hasilnya sudah dicetak, kita melakukan pembahasan, istilahnya dibedah lah, seperti itu. Nah, misalnya teks mu'aradat qanuni tawdhif al-mudhaharat mazalat mustamira. Dalam kata mu'aradah ini, kalau kita terjemahkan, ada kata-kata oposisi, berselisih, lawan, menentang, anti, lawan, dan lain sebagainya. Terus kita menerjemahkannya apa kata mu'aradah ini? Nah, karena dalam konteks demokrasi atau dalam konteks sosial ini, kan tentang teks sosial ya, atau politik lah. Nah, kata mu'aradah dalam konteks demonstrasi, maka lebih cocok kita memilih kata apa? Mu'aradah qanuni tawdhif, berarti penolakan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, tawdhif ini mungkin lebih cocok ke ketenagakerjaan. Tapi teks ini muncul ketika demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja. Maka mungkin bisa kita terjemahkan dari yang ketenagakerjaan ini menjadi penolakan UU Cipta Kerja atau penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun qanuni tawdhif itu, tawdhif artinya menugaskan, memperkerjakan, tapi kita harus mengenali, oh ini teks tentang politik, berarti terjemahan mustalah yang pas ini harus kita kaitkan dengan politik, gitu ya. Al-mudaharat mazalat mustamirah fil asim al-Indonesia. Demonstrasi
masih terus berlanjut atau masih berlanjut di ibu kota Jakarta. Lah, di sini nggak ada Jakarta, tapi di sini disebut fil asimah al Indonesia, di ibu kota Indonesia. Kita tahu demo itu untuk Indonesia, terjadi di Indonesia, tapi berita ini ditujukan untuk orang luar Indonesia. Makanya pakai asimah Indonesia. Tapi jika sasaran kita untuk Indonesia, ya kita semua tahu apa ibu kota Indonesia, ya Jakarta, maka bisa langsung kita terjemahkan berlanjut di ibu kota Jakarta. Andai kata Jakarta dihapus juga nggak masalah, karena sasaran kita, objek kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan ibu kota tersebut, ya jelas Jakarta. Ya. Tawasalat a'malu syagab wal muwajahat. Tentu ya, di sini saya tuliskan syagab itu macamnya artinya banyak. A'mal itu pekerjaan, tindakan, aksi. Syagab, gangguan, kerusuhan, huru-hara. Muwajahat, pertemuan, perjumpaan, dan konfrontasi. Maka jika di sini teksnya tawasalat a'malu syagab wal muwajahat, maka bisa kita terjemahkan kerusuhan dan konfrontasi terus berlanjut antara polisi dan para demonstran. Jadi intinya seperti itu. Jadi ini dari istilah-istilah yang kita temukan dalam proses mustalahat ini, ya, kita sesuaikan sesuai dengan tema dan topik yang kita terjemahkan. Di antara hasil terjemahan ini, mana terjemahan yang paling mendekati dengan konteks topiknya tadi. Jika politik, ya pilihlah hasil beberapa terjemahan istilah yang sesuai dengan politik. Jika kesehatan, ya kesehatan. Jika ekonomi, ya ekonomi, dan lain sebagainya. Saya kira itu ya. Ini beberapa contoh teksnya ya, yang kemarin lagi viral itu. Nanti bisa dibuat latihan sendiri. Ini tentang penamaan jalan di Abu Dhabi yang namanya Syarif Joko Widodo. Nah, ini termasuk teks-teks yang nanti sampean bisa latihan sendiri. Nah, selanjutnya, a'lanat as-sulta as-sikhiyah fi Indonesia. Apa yang dimaksud as-sulta as-sikhiyah? Penguasa kesehatan. Nah, kalau berpenguasa itu punya apa? Punya hak dan wewenang. Maka bisa kita artikan kalau dalam konteks kesehatan ini adalah otoritas kesehatan mengumumkan, atau otoritas kesehatan di Indonesia mengumumkan. Nah, berarti Sultan As-Sikhiyah di sini adalah otoritas kesehatan. Ini tentang bahasa Arab atau tentang seminar PBA lah. Ini mungkin sesuai dengan topik kita. Saya kira itu saja materi yang bisa kita diskusikan ya. Yang paling penting adalah prakteknya. Limadha li'anna al-lughah fil haqiqah hiya al-mumarasat wa laysat al-mudarasat. Adunnu naktafi huna, nashkurukum ala husnil insat wal mutaba'ah, tamaniyati daiman lakum bitaufiq wassadad. Dumtum muwaffaq wa dumtum fil qimmah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wada'an.